Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu saudara-saudara kita yang ada di NTT, yang ada di NTB dan juga di Jawa Timur mengalami peristiwa bencana alam. Secara khusus di NTT dan NTB mereka mengalami bencana banjir dan juga badai. Sedangkan untuk yang berada di daerah Jawa Timur, mereka mengalami bencana gempa bumi. Tentu saja, semua bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita ini menimbulkan kesulitan untuk makan, untuk minum, atau untuk tidur, dan membuat mereka merasa ketakutan. Orang-orang yang ada di daerah Samaria juga mengalami bencana yang membuat mereka mengalami kesulitan. Sesuai dengan bacaan kita pada hari ini, orang-orang di Samaria mengalami bencana kelaparan yang hebat. Tetapi kenapa ya orang-orang di Samaria mengalami bencana kelaparan? Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Samaria mengalami bencana kelaparan yang hebat karena ketika itu mereka dikepung atau mereka ditawan oleh tentara Aram. Dalam pengepungan itu, tentu saja orang-orang Samaria tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan kiriman makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Bahkan kalau kita baca di pasal yang sebelumnya, akibat dari bencana kelaparan ini pun membuat adanya peristiwa kanibalisme, yaitu orang-orang yang ada di situ memakan daging manusia. Nah, hal ini terjadi karena orang-orang sangat membutuhkan makanan tetapi mereka tidak bisa untuk mendapatkan makanan. Mereka butuh makan tetapi mereka tidak punya persediaan makanan. Sehingga yang terjadi adalah mereka makan daging manusia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun saat orang-orang di Samaria ini mengalami bencana dan kesulitan, ada 4 orang kusta yang tinggal di depan gerbang kota dan berdiskusi tentang keadaan mereka. 4 orang kusta ini tinggal di gerbang kota karena ketika masa itu orang-orang dengan penyakit kusta ini dianggap najis, sehingga mereka harus diasingkan, mereka harus tinggal jauh dan terpisah dari masyarakat. Orang-orang yang terkena penyakit kusta ini dijauhkan, diasingkan supaya tidak menularkan penyakit ini kepada orang lain. Nah, walaupun mereka berempat tinggal di gerbang kota, tentu saja mereka juga merasakan bencana kelaparan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam diskusi yang mereka lakukan, dalam diskusi yang dilakukan oleh keempat orang kusta ini, mereka memutuskan dan memberanikan diri untuk keluar dari gerbang kota dan berjalan menuju perkemahan orang Aram. Tentu saja keputusan untuk pergi ke perkemahan orang Aram ini merupakan keputusan yang berat dan sangat beresiko. Keputusan ini dapat menimbulkan efek yang buruk, yaitu kematian. Sebab ketika mereka sampai di perkemahan orang Aram, bisa saja mereka dibunuh oleh orang-orang Aram. Tetapi mereka memutuskan untuk memberanikan diri dan berjalan menuju perkemahan orang Aram. Keberanian mereka, keberanian 4 orang kusta ini menjadi upaya, menjadi cara supaya mereka mendapatkan makanan, menjadi usaha supaya mereka bisa bertahan hidup. Keberanian keempat orang kusta ini pun membuahkan hasil yang baik. Setibanya mereka di perkemahan orang Aram, ternyata mereka tidak mendapatkan kematian, tetapi mereka mendapatkan banyak bahan makanan untuk dikonsumsi. Tuhan menolong keempat orang kusta ini dengan cara membuat orang-orang Aram pergi tanpa membawa persediaan makan dan minum. Dan Tuhan menolong orang kusta mempertibakan mereka sampai di perkemahan orang Aram sehingga mereka bisa makan dan minum. Selanjutnya mereka pun memberitahukan peristiwa itu kepada Raja Israel supaya orang-orang lainnya dapat juga menikmati makan dan minum seperti yang telah dilakukan oleh orang kusta.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang kusta yang diasingkan dari masyarakat berani untuk mengambil keputusan, dan keberanian mereka itu memberikan pertolongan kepada banyak orang. Oleh karena keberanian keempat orang kusta, seluruh masyarakat di Samaria bisa mendapatkan makanan dan minuman. Mereka bisa menyelesaikan bencana kelaparan dan mereka bisa melanjutkan kehidupan. Dan pada saat ini, dari keempat orang kusta, kita juga belajar dan diingatkan untuk berani mengambil keputusan. Kita diingatkan untuk berani mengambil keputusan untuk menolong orang lain. Jadi ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, kita harus berani untuk menolong. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.